Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKP Halim Prana Kusuma. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami hendak memanfaatkan untuk kami melakukan yang terbaik. Karena itu kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami dengan kebenaran firman Tuhan, agar hari ini benar-benar menjadi hari di mana Tuhan dapat menuntun kami dengan firman Tuhan, agar kami berjalan sesuai kehendak-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus menuntun kami ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di Kisah Para Rasul 20 ayat 7-12. Kisah Rasul pasal 20 ayat 7-12, demikian firman Tuhan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas tempat kami berkumpul ada banyak lampu. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, pemuda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah meninggal. Paulus turun ke bawah lalu merebahkan diri ke atas pemuda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan khawatir, ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Sehabis makan, ia berbicara lama lagi sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka membawa pemuda itu dalam keadaan hidup, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema renungan kita ialah Tuhan memakai Rasul Paulus untuk menyatakan kuasa Allah. Saudara-saudara, pada hari pertama dalam minggu itu, dalam teks kita ayat 20 ayat 7, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Peristiwa di Troas ini memperlihatkan dua hal penting. Yang penting, pertama, kesungguhan dalam mendengar firman, dan yang kedua, kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui hambanya. Rasul Paulus berbicara dengan penuh kerinduan, bahkan sampai larut malam. Jemaat pun dengan tekun mendengarkan. Namun di tengah suasana itu terjadi peristiwa tak terduga. Eutikus tertidur, jatuh dari tingkat 3 dan meninggal. Situasi ini bisa menjadi tragedi, tapi Tuhan tidak membiarkannya berakhir dalam keputusasaan atau duka cita. Melalui Rasul Paulus, Tuhan menyatakan kuasanya. Eutikus dihidupkan kembali. Sukacita pun menggantikan duka. Perhatikan ayat 12 yang mengatakan, sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Saudara-saudara, dari peristiwa ini kita belajar bahwa pertama, kesetiaan dalam pelayanan membuka jalan bagi kuasa Tuhan. Paulus tidak melayani dengan setengah hati. Ia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia menyampaikan dengan bersungguh-sungguh kepada jemaat Tuhan di Troas. Yang kedua, kelemahan manusia tidak menghalangi karya Tuhan. Eutikus tertidur, sebuah gambaran kelemahan manusia, namun Tuhan sanggup memulihkan. Lalu yang ketiga, kuasa Tuhan dinyatakan untuk menguatkan iman. Mujizat bukan sekedar peristiwa luar biasa, tetapi sarana untuk meneguhkan iman jemaat. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita hari ini, kemarin, dan mungkin yang akan datang, mungkin kita akan menghadapi kejutan-kejutan, kegagalan, kelemahan,
atau bahkan iman yang mulai meredup. Namun kisah ini mengingatkan kita Tuhan tetap bekerja. Ia dapat memakai siapa saja yang setia untuk menjadi alatnya. Dan ia sanggup memulihkan apa yang tampaknya sudah mati. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan dan renungan kita. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan mengaruniakan kami firman Allah untuk kami renungkan hari ini. Karena itu Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat-Mu untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Kuatkan kami untuk setia dalam pelayanan. Pulihkan setiap kelemahan dalam diri kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang punya kerinduan untuk melayani dan mereka yang terus melayani. Karuniakan mereka hikmat, ketaatan, dan kesetiaan melayani-Mu. Karuniakan kesembuhan buat jemaat yang sakit dan pulihkan setiap mereka yang berbeban berat dan berduka. Hiburkan mereka dan kedamaian serta keselamatan dunia dari bahaya kehancuran yang disebabkan oleh perang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.